Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tintin Setaraken Desita volume 4 part 12. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah Shiso bersiap dengan telekinetik catapult, Shiso melesat ke atas Linford dengan tujuan membelah kepalanya. Namun usaha Shiso gagal akibat sihir penghalang. Shiso sangat terkejut, Linford mampu menahan kekuatan penuhnya. Padahal serangan Shiso sudah dilapisi Overboss dan Elemental Bat. Lingkaran sihir di belakang Linford menyala, dan itu tanda ritual sudah selesai. Dengan mana yang sudah disebarkan, para manusia yang sudah mengkonsumsi cairan iblis akan berubah menjadi iblis. Penyebaran mana itu membuat keempat bawahan Linford bangkit kembali dan beregenerasi. Perintah diterima dan bunuh bocil terkutuk ini. Linford pun menghilang dari tempatnya setelah memberi perintah pada bawahannya. Keempat bawahan Linford sangat terkejut. Tanpa diketahui penyebabnya, Fran juga ikut menghilang. Mereka bingung Fran ada di mana. Tanpa disadari lingkaran yang dibuat Linford, lingkaran sihir hancur oleh sihir Fran. Fran bergerak dengan kecepatan tinggi. Bahkan keempat bawahan Linford, mereka tidak tahu siapa yang menghancurkan lingkaran sihir tuannya. Fran pun sudah berada di luar ruangan rumah. Suara teriakan ketakutan terdengar. 300 iblis mengamuk. Cahaya merah terlihat dan pelabuhan pun sudah terbakar. Fran berlari membunuh setiap iblis yang dilihatnya. Di sisi lain diperlihatkan Jelise yang men-summon Linford. Jadi alasan Linford menghilang itu disebabkan sihir Jelise. Mereka berdua berbincang tentang rencananya yang sudah diketahui. Kontrudos mengirim bocil terkutuk dan mengganggu kita. Tapi bocil itu tidak istimewa. Linford saat ini sangat yakin bahwa hanya mampu mengurus bocil terkutuk. Linford terlalu meremehkan bocil rank D. Target Linford saat ini adalah Teracle dan Charlotte. Dengan menangkap Charlotte lalu menumbalkan, rencana mereka akan terpenuhi. Mengorbankan Charlotte gadis suci itu akan membangkitkan dewa jahat. Tujuan Linford dan Jelise adalah membangkitkan pecahan dewa jahat. Namun berkat Rotikari dan Fran, rencana Linford gagal sampai saat ini. Di sisi lain diperlihatkan Fran dan Urusi yang telah menyisir beberapa kota dan kembali ke kuil petualang persekutuan alkemis. Saat sampai, Fran melihat banyak orang di depan kuil petualang. Mereka dilengkapi persenjataan lengkap. Namun Fran tidak tahu siapa yang akan mereka lawan. Fran bertanya-tanya apakah mereka manusia atau iblis. Tapi jika mereka manusia, fisik mereka terlihat aneh dan mirip seperti iblis atau undead. Tapi ini sangat aneh jika mereka iblis. Jantung mereka berdetak kencang. Saat identifikasi, mereka makhluk yang disebut Helion. Saat hendak bertanya, Fran mendengar keributan dalam kuil. Di dalam kuil, Fran melihat Ayujen dan para petualang yang sedang bertarung. Mereka menyerang dan menambahkan sihir kepada Helion. Fran berteriak, "Woi, apa yang terjadi?" Ayujen yang melihat Fran, dia berlari mendekati Fran dengan wajah cemberut. Ayujen memberitahu kepada Fran, 1 jam yang lalu, para Helion mengobrak-ngabrik laboratoriumku. Mereka mengambil cairan esensi jiwa yang kau berikan kepadaku. Apa kau tahu siapa pelakunya? Fran menjawab, "Aku kurang tahu. Tapi Jelise sejak awal menginginkan benda itu. Dan itu mungkin ulah Jelise." Sebelum penyerangan, Ayujen mengenali seorang alkemis di antara para Helion. Mereka percobaan alkemi yang ilegal milik penguasa tinggi. Mereka juga melindungi murid bodohku Jelise. Kemungkinan alkemis tinggi akan menggunakan Jelise untuk meningkatkan tujuannya mereka sendiri. Mereka menggunakan para alkemis magang sebagai percobaan karena mereka kekurangan budak. Mereka menamai sebagai Human Helion Student, sebuah eksperimen yang memasang kristal core pada manusia lalu membangkitkan kekuatan terpendam mereka. Jika mereka berhasil, mereka akan menjualnya ke beberapa negara untuk pasukannya dengan harga tinggi. Dan itulah rencana Jelise yang sebenarnya.
Ayujan tidak tahu cara bagaimana menyelamatkan para manusia yang menjadi Helion. Ayujan sudah menggunakan beberapa cara, seperti sihir penyembuh, operasi melepas kristal core, rentetan keterampilan kuno. Namun semuanya itu gagal menghancurkan melepas kristal core akan membunuhnya. Bran memberitahu pada Ayujan cara untuk menyelamatkan mereka yaitu dengan membunuhnya. Seketika Bran menerobos gerombolan Helion. Bran membantai Helion satu persatu tanpa belas kasihan. Tak lama kemudian muncullah makhluk baru yang sangat kuat. Namun bagi Bran itu bukan masalah, tidak peduli seberapa kuat musuh. Berani mengganggu menjadikan karya nomor 1 di dunia, mereka sangat layak dilenyapkan. Mendobrak semua pintu yang berada di kuil petualang. Tidak ada orang atau tanda kehidupan. Namun pada Nurusi merasakan firasat buruk. Walaupun tidak ada tanda kehidupan di setiap ruang, Van bersiap dan menunggu musuh yang akan datang. Pada akhirnya Van merasakan aura yang sangat lemah, namun anehnya dia sangat kuat. Deteksi bahaya Shisho terpicu di setiap langkahnya tanpa diaktifkan. Saat terlihat yang muncul bukanlah Helion, melainkan Crystal Golem. Golem memiliki pelindung identitas. Bahkan dengan weapon stick yang Shisho dapat, hanya namanya, gelar dan skill terblokir. Crystal Golem berwarna merah tua, berlari menuruni tangga sambil menembakkan flame magic. Semua orang terkejut, tidak ada waktu untuk menghindar. Namun sangat untung dan tepat waktu, Shisho mengaktifkan sihir penyembuh area. Dengan itu semua orang selamat. Para petualang bangkit dan menyerang Golem. Namun Golem sangat kuat, serangan fisik sihir tidak menimbulkan kerusakan. Akibatnya para petualang banyak yang terluka oleh akibat serangan balik Golem. Lantai bersinar. Pria hologram muncul di antara Golem dan para manusia. Dia hologram Jellyce dan berkata, "Bagaimana dengan golemku, apakah luar biasa?" Saat hendak Bran bertanya, "Kau siapa?" Ayujan berteriak, "Dasar Jellyce, kau sialan." Bran bergumam di dia yang namanya Jellyce. Jellyce berkata, "Jadi bagaimana menurut kalian golem ini? Golem ini salah satu dari pencapaian besarku." Bran bertanya, "Jadi kau berhasil, apakah kau berkolaborasi dengan Linford?" Dengan bangga Jellyce menjawab, "Ya, itu benar sekali. Jadi kau bocil terkutuk yang dibicarakan Linford. Kau sangat luar biasa, Bran. Bocil sepertimu sudah menjadi petualang." "Bran, apakah kau tahu Raja Benteng Yuvel atau serigala pembunuh Elmeria?" Bran menjawab, "Tidak. Aku sama sekali tidak tahu." Jellyce melanjutkan, "Seorang raja dan juga pahlawan membunuh 1000 goblin. Dewa yang hebat bertarung melawan Barnir hingga seri. Seorang petualang mati setelah membunuh Raja Naga. Apa kau tahu tentang mereka? Mereka sangat luar biasa dan fantastis." Bran bingung dan tidak mengerti apa yang dikatakan Jellyce. Tapi Bran sangat tertarik dengan Elmeria Cosmic Vanir, serigala setan. Jellyce melanjutkan, "Jika kau tidak tahu bagaimana dengan Trismegistus sang pengkhianat, itu poin saya. Sedikit kisah tentang alkamis Trismegistus. Trismegistus adalah alkamis yang terkenal yang menjatuhkan benua Goldisia dalam kehancuran. Dia orang jahat sekaligus raja benua Goldisia. Sebagai alkamis dia bereksperimen kepada monster untuk mencapai ambisinya menguasai dunia. Dia memecah segel dewa jahat menggunakan kekuatannya kepada monster namun gagal. Saat monster itu terlepas, monster mengamuk, menghancurkan seluruh benua dan merenggut banyak nyawa. Pada akhirnya para dewa turun tangan dan menyegelnya, lalu mengutuk penciptanya, Trismegistus. Menjadi Trismegistus adalah mimpi Jellyce, meletakkan namanya di papan sejarah. Jadi Jellyce sangat ingin seperti Trismegistus, mengukir sejarah menghancurkan dunia. Setelah itu hologram Jellyce menghilang. Bran semakin kesal dengan Jellyce. Bran berniat mengejarnya. Tapi itu nanti. Untuk saat ini kalahkan golem ini dulu. Saat hendak melancarkan serangan, tiba-tiba golem menghilang. Kau tak perlu khawatir, Bran, aku merasakan sensasi familiar dari kristal. Hal ini membuat Bran semakin mudah. Masalah kristal inti Shisho predatornya. Bran melompat. Dengan sekali tebas, golem yang menghilang ketika hancur berantakan. Semua orang yang melihat kejadian ini, mereka serentak berteriak, "Nani? Apa-apaan bocil ini?" Setelah golem hancur, hologram Jellyce muncul lagi. Jellyce sangat kesal. Golem kebanggaannya hancur dalam sekejap. Jellyce berteriak, "Padahal kau hanya kucing hitam, Rengge. Rencanaku gagal lagi, padahal kristal inti sudah dipasangi sihir Bomelis. Kau menyerapnya dan gagal meledak."
Jelise memperlihatkan cairan esensi jiwa yang dia curi dari Ayujen. Ayujen bertanya, itu cairan apa? Ayujen terkejut saat tahu bahwa itu cairan esensi jiwa Chimera. Ayujen sangat tahu produksi Chimera sangat berbahaya dan dilarang. Jadi Jelise mendapat cairan itu dari alkemis kerajaan Redios dengan harga 1 miliar koin emas. Dengan cairan itu, Jelise akan menciptakan monster terkuat, sehingga bisa menghancurkan dunia. Monster Chimera adalah monster tingkat ancaman yang lebih dari A. Chimera akan menghancurkan segalanya yang dia lihat. Mendengar semua tentang Chimera, tiba saatnya untuk menghancurkan Jelise. Dan meminta Urushi untuk melacak yang paling dekat, entah itu Linford atau Jelise. 10 menit kemudian, Urushi membawa Bran ke alun-alun, kota tempat dimana calon menarik ritual persembahan para dewa. Energi magis menyebar berasal dari sebuah gedung, namun Bran tidak merasakan kehadiran seseorang di dalam gedung. Untuk memastikan Bran percaya dengan penciuman Urushi, Bran bergerak masuk ke sebuah kuil pemuja 10 para dewa. Legenda menjelaskan para dewa akan menghancurkan 90% kota ini jika melakukan hal yang tabu. Namun Bran tidak peduli dengan amarah para dewa, entah nyata atau tidak, dan Bran tahu itu hanya legenda. Karena itu kuil memperkejakan para pendeta. Jadi pertanyaannya, apa yang dilakukan Cleanibis Linford di tempat suci seperti ini? Bran menyembunyikan kehadirannya dan bergerak. Namun tidak ada satupun orang di dalam kuil. Tapi energi magis sangat terasa. Jisoo merasa aura kebencian yang berasal dari dalam kuil. Namun anehnya energi kebencian itu bersih, murni dan tidak gelap, bahkan terasa sangat berat. Bran menggunakan Magic Silence untuk menyembunyikan kehadirannya dan meredam suara. Bran membuka pintu dan masuk. Bran melihat Linford jauh di kegelapan. Linford tidak menyadari kehadiran Bran. Bran sangat ingin mengambil kesempatan. Namun Bran sangat takut dengan para dewa jika membuat kekacauan di dalam kuil. Bagi Bran tidak masalah jika para dewa menghukumnya. Namun bagaimana jika yang dihukum negara ini? Bagi Jisoo tidak ada cara lain. Jika membiarkan Linford, itu sama saja dengan para dewa. Linford juga punya tujuan menghancurkan dunia. Jisoo menegaskan kepada Bran sepertinya Linford sedang merencanakan sesuatu kepada kristal-kristal itu, dan kita tidak bisa diam saja. Dan kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.